Yo plan, welcome to GPS Story. Australia sudah begitu kenyang tentang pengalaman di medan pertempuran. Itu dimulai sejak dulu ketika terjun di Perang Dunia, di Perang Vietnam, dan banyak di konflik-konflik lainnya. Namun saat mereka bertempur di negara mereka sendiri, justru negeri kanguru ini kalah dengan telak. Padahal yang mereka lawan ini bukan manusia, bukan hantu juga, tapi yang mereka lawan ini adalah sekelompok burung. Ya, tentara Australia kalah melawan kawanan burung emu dalam peristiwa The Great Emu War. Kisah perang ketika manusia dikalahkan oleh burung. Disclaimer aja ini ya, burung emu itu adalah burung asli dari Australia yang juga burung terbesar kedua di bumi. Ukurannya hanya kalah besar dari burung unta. Burung emu ini mempunyai tinggi hingga 1,9 meter, ya 2 meteran lah, dan bisa berlari dengan kecepatan 50 km per jam. Jadi udah bayangin aja udah cepetnya kayak apa. Berkat ikoniknya hewan ini, emu ditampilkan Australia dalam koin 50 sennya. Jadi kalau lu punya duit 50 sen, nah itu pasti ada burung emunya. Kisah perang emu ini terjadi pada tahun 1932 saat petani di negara Australia bagian barat berjuang melalui depresi hebat. Banyak di antara mereka yang adalah veteran perang dari Perang Dunia I dan sekembalinya di tanah air mereka, yaitu di Australia, diberikan oleh pemerintah mereka sebidang tanah dalam kondisi yang sangat-sangat keras. Pemerintah juga menjanjikan mereka akan subsidi untuk menanam gandum dalam tanah yang kering itu. Para veteran itu lalu mengairi tanah yang kering tersebut agar gandum bisa tumbuh. Tetapi tanpa mereka sadari, mereka juga menarik perhatian emu atau perhatian dari burung emu itu. Populasi burung emu selalu dapat dikendalikan, tetapi kekeringan yang lebih lama dari biasanya membuat 20.000 burung emu bermigrasi dari pedalaman Australia ke perkebunan yang dikelola oleh veteran tadi. Masalah lainnya adalah burung-burung besar itu atau burung emu itu menggunakan kaki mereka untuk menerobos pagar di sekitar perkebunan. Jadi pagar perkebunan itu dirusaklah sama kawanan burung emu itu, sehingga menciptakan pintu masuk bagi kelinci-kelinci liar. Karena apa? Karena kelinci-kelinci ini juga membawa malapetaka karena memakan gandum dan merusak bangunan-bangunan mereka. Petani dibuat semakin frustasi dengan subsidi pemerintah yang tak kunjung datang. Jadi lama banget itu menunggunya. Delegasi dari petani kemudian pergi ke ibu kota Australia, di kota Canberra, untuk meminta persetujuan membantai burung emu. Mereka memiliki senjata dan mereka memiliki pengalaman tempur. Menteri Pertahanan Australia saat itu, yaitu Sir George Pearce, menyetujuinya, tapi dengan satu syarat. Perang bukan dilakukan oleh para petani, tetapi militer Australia. Pearce juga percaya ini akan menjadi cara agar para petani yang kecewa tersebut tetap semangat dalam berkebun, serta menjadi latihan menembak sasaran bagi para pasukannya, bagi para tentaranya ini. Jadi ada dua kemanfaatan lah. Begitu yakinnya Pearce ini kalau bakal menggenggam kemenangan dengan mudah, dia sampai mengutus juru kamera untuk mengabadikan momen. Jadi
wah ini udah pasti menang inilah. Kampanye militer ini dipimpin oleh Mayor Meredith dari artileri kerajaan Australia, ditemani oleh 2 tentara, 2 senjata Lewis, juru kamera, dan 10.000 peluru. Mereka memasuki wilayah dan bertekad untuk mengalahkan burung emu. Strateginya adalah menggiring burung emu ke daerah kecil, dan begitu mereka terkepung, mereka akan dibantai secara brutal, secara bersamaan, secara massal, serta serangan direncanakan akan terjadi pada bulan Oktober. Namun di lain sisi, misi mengalami kemunduran karena hujan yang lebat, sehingga menyebabkan burung emu berpencar, sehingga sulit untuk diserang. Jadi pengennya itu jadi satu lokasi dan nanti akan dimusnahkan secara massal gitu. Pada tanggal 2 November, mereka mencoba lagi, tetapi lagi-lagi mendapat masalah. Tidak mempunyai perhitungan kekuatan militer dari burung besar itu. Emu sebenarnya adalah burung yang strategis, dan ketika tertekan, mereka terpecah menjadi beberapa kelompok, dan mereka akan melarikan diri ke arah yang berbeda. Hal ini membuatnya tidak mungkin untuk mengurung mereka. Tim militer berhasil cukup dekat dengan kelompok kecil emu, tapi tetap saja mereka kesulitan menghabisi target. Senjata Lewis berulang kali macet, dan ketika bisa beroperasi lagi, emu terbukti sangat tahan terhadap peluru. Peluru seperti memantul dari tubuh emu. Dilaporkan bahwa satu emu sempat ditembak 6 kali dan masih bisa kabur. Gila coba, 6 kali ditembak, masih bisa lari, masih bisa kabur. Dalam upaya kedua ini, tentara Australia hanya mampu membunuh 20 emu saja. Setelah itu, gencatan senjata diperintahkan, dan Meredith yang frustasi berkomentar, jika kita memiliki divisi militer dengan kemampuan menembak ke burung-burung ini, mereka akan menghadapi pasukan manapun di dunia. Mereka bisa menghadapi senapan mesin dengan kebal tank. Dalam laporan resminya, Meredith mencoba mengambil sisi positif dari situasi tersebut dengan mencatat bahwa meskipun hanya 20 emu yang terbunuh, tidak ada korban jiwa dari pihak manusia. Akan tetapi, para petani mendesak perang harus segera dimenangkan, dan setelah beberapa lobi dari Premier Australia Barat, The Great Emu War dilanjutkan lagi pada tanggal 13 November. Meredith dan timnya kemudian mendapatkan hasil yang lebih baik dengan menghabiskan 10.000 peluru. Mereka bisa membunuh sekitar 986 burung emu. Secara kuantitas memang lebih baik dari sebelumnya, karena kan yang sebelumnya kan 20 ekor doang, tetapi rasionya tak sampai 10%. Angka itu juga diperkirakan menjadi salah satu rasio peluru untuk membunuh terburuk dalam dunia militer. Gila coba, lawan burung ini jadi rasio menembak yang buruk gitu. Saat The Great Emu War berakhir, simpati publik awalnya berpihak ke emu. Laporan media-media menunjukkan emu berlarian atau sekarat, berujung protes publik, dan bahkan timbul gejolak di Inggris. Parlemen Australia menanyai Pearce mengenai taktik tersebut dan menanyakan apakah ada cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Salah satu anggota DPR bahkan dengan sinisnya bertanya, apakah akan ada medali kehormatan yang diberikan kepada para tentara untuk perang ini? Pearce meyakinkan parlemen bahwa mereka bertindak secara manusiawi dan taktik pemusnahan massal diperlukan. Dia meminta kesempatan lagi untuk mengalahkan emu, untuk berperang sekali lagi melawan burung emu. Namun pada akhirnya opini publik lah yang menang, dan The Great Emu War resmi berakhir. Dan di saat itulah dinyatakan bahwasannya burung emu adalah pemenangnya. Namun dari pihak para petani sebenarnya
setelah itu sudah mengusulkan untuk melakukan perang lagi. Burung-burung emu terus merusak ladang gandum di Australia Barat, dan 2 tahun kemudian para petani kembali meminta bantuan militer dari pemerintahan. Untungnya permintaan itu ditolak. Banding diajukan oleh para petani Australia Barat pada tahun 1944, pada tahun 1948, tetapi lagi-lagi ditolak. Mulai saat itulah Australia mempelajari cara-cara pencegahan dan tidak pernah lagi terlibat dalam pertempuran dengan burung emu. Emu terlalu kuat, mereka memenangi The Great Emu War, kisah perang ketika manusia kalah dengan burung. Gila. Tapi kalau dipikir-pikir emang kasihan juga sih para petani. Ya susah-susah nanemnya kan, terus dirusak sama burung. Burung rusak pagar, kelinci liarnya datang. Kasihan juga gitu. Ya memang serba salah sih. Ya kalau ada kritik saran tulis di komentar ya. Bye.